Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa bina syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Wa qala Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan ila akhir ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak, mulai pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu lagi dalam kajian akad malam atau yang disingkat dengan kalam. Meskipun tadi dari sore diguyur hujan terus, tampaknya tidak menyurutkan kekuatan iman, kesungguhan dari Bapak Ibu untuk tetap hadir di kajian akad malam ini. Semoga salawat salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Haji Cukup Rasa bersama Ibu yang sekitar 6-7 bulan yang lalu itu meninggalkan kajian kita karena ada acara bersama putranya dan keluarganya di Inggris. Alhamdulillah bulan Januari kemarin sudah kembali ke tanah air dengan mampir umroh di Mekah Madinah. Berapa hari Pak Haji? Ya, 4 hari. Dari 8-9 hari ya. Ya, kita doakan semoga menjadi umroh yang mabrur. Nah, kemudian keluarga, putra putrinya selalu diberi kesehatan. Ya. Dan terima kasih juga karena beliau ini selalu menyisihkan penghasilannya untuk kamal. Jadi ketika dulu sebelum berangkat itu juga ngirim sebagian dari uangnya sebagai amal jariah untuk amal. Pulang juga terus bantu lagi sebagai amal jariah. Kemarin hari Kamis pas kita rapat pengurus di sini, beliau hadir juga bersama Ibu untuk titipkan amal jariahnya juga. Jika insya Allah untuk keperluan pembangunan ini sudah bisa dilunasi, kita tinggal pikirkan untuk membuat tulisan. Kemudian yang perlu juga itu rak buku yang ada di kantor sudah mulai disiapkan buku-bukunya, tapi rak bukunya belum tersedia. Nanti sudah tersedia, sebagian bukunya sudah bisa dibawa ke sini. Nah, ini kaitannya dengan bulan Ramadan. Kemarin hari Kamis pengurus sudah memiliki beberapa kesepakatan bahwa kajian kalam akad malam selama bulan Ramadan itu nanti pada malam hari difokuskan di masjid masing-masing. Sehingga 4 kali atau berapa kali pas akad malam bulan Ramadan kita tidak ngaji di sini. Nah, kegiatan kajian yang di sini itu sore hari, ya sholat asar sampai kira-kira paling sore 4:30. Ya, sehingga nanti setelah 4:30 Bapak Ibu juga bisa teruskan kegiatan buka bersama di masjid masing-masing. Ya, sementara disepakati seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang menginginkan menghendaki ditambah harinya, juga memungkinkan untuk bisa ditambah. Ya, kaitannya dengan bulan Ramadan, ya,
waktu hari Jumat yang lalu sudah sedikit kami singgung di Masjid Nurul Huda, ya, Koperta. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2024. Semoga menjadi bulan Ramadan yang paling bisa menyelamatkan kita di antara bulan-bulan Ramadan yang sudah kita lalui pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, masing-masing kita berbeda-beda. Sudah berapa puluh kali, berapa kali kita melewati bulan Ramadan. Nah, setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya itu ada kesan tersendiri. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun 2024 ini itu menjadi bulan yang betul-betul memiliki kontribusi, memiliki andil untuk keberhasilan hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia, utamanya adalah hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat. Bapak Ibu semuanya, begini, ketika kita memahami yang namanya rukun iman, ada 6. Salah satunya iman kepada kita, iman kepada Al-Quran. Nah, sampai persoalan iman, sampai di situ, itu biasanya orang-orang Islam mengimani, cuma rata-rata belum bisa begitu jelas sebetulnya bagaimana cara kita mengimani Al-Quran, bagaimana cara kita mengimani Al-Quran, tahapan-tahapannya seperti apa, caranya seperti apa. Ya, ini barangkali nanti yang membedakan bulan Ramadan tahun 2024 dengan bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, rencananya di Gedung Kalam ini mulai hari Selasa sore bulan Ramadan itu mulai kita pahami Al-Quran secara urut, ya, kata demi kata, ya, per potong ayat, ayat per ayat. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan memulai di kajian kalam ini untuk sore hari kita mulai memahami Al-Quran secara urut. Yang selama ini sudah kita mulai, ya, di masjid kelurahan tiap pagi, kemudian di sekian banyak tempat yang lain. Dan kalau Senin malam di Masjid Al-Mubarok, kemudian Selasa malam di Masjid Taqwa Kadirojo, kemudian Rabu maghrib di Masjid Baitul Makmur, kemudian sholat isya-nya di Masjid Quwatul Islam. Nah, kemudian Kamis malam di Masjid Al-Muqtadi Perumahan Purwo. Kemudian Jumat malam maghribnya di Masjid Batu Rohim Randusari. Isya-nya itu di Koperta, di rumahnya Pak Edi, di selatan Masjid Nurul Huda. Ya. Nanti selama bulan Ramadan, yang kegiatan-kegiatan malam di masjid-masjid itu selama bulan Ramadan kita off-kan, karena sudah padat kegiatan di masjid masing-masing.
Jadi yang langsung nanti dikelola oleh kajian kalam ini selama bulan Ramadan itu sore hari di gedung kalam ini, pagi hari di Masjid Kelurahan. Yang di Masjid Kelurahan seperti biasa. Insya Allah kami berusaha bisa istiqomah seminggu 6 kali. Termasuk yang kemarin, mohon maaf karena ada tugas mendadak ke Purwokerto, tapi sudah digantikan oleh Bosan Sumadi. Biasanya pas kami ada tugas-tugas mendadak, ada yang menggantikan. Nah, insya Allah mulai Selasa bulan Ramadan kita mulai mengambil Al-Quran di sini sore hari. Jadi sholat asar bisa di masjid masing-masing, bisa di masjid kelurahan. Setelah sholat asar kemudian kita memulai mengambil Quran di gedung kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Ini di sini sudah tertulis kenapa kita mengisi bulan Ramadan yang kita berusaha berbeda dari bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Biasanya kegiatan bulan Ramadan itu diperbanyak dengan membaca Al-Quran, dengan banyak tadarus. Nah, kalau bisa mulai bulan Ramadan tahun ini tidak berhenti pada tadarus, tidak berhenti pada membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya, tadarusnya itu sedapat mungkin dengan memahami isinya. Ya. Karena nanti kalau kita nggak memahami isinya, kita nggak ngerti apa yang harus diketahui, apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Kalau kita nggak ngerti isi Al-Quran, kita belum bisa mengamalkan. Padahal bulan Ramadan di samping memang bulan kita diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan itu awal Al-Quran diwahyukan pada Nabi. Itu disebutkan di awal ayat 185 surat Al-Baqarah. Ya, Sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mohon Mas bisa dibaca biar Bapak Ibu mendengarkan seluruhnya. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 185. Ya, yang bagian awal saja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, jadi pada bulan Ramadan itu awal mula Al-Quran diwahyukan kepada Nabi. Maka Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Wa furqan, dan menjadi pembeda. Ya, karena fungsi Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia,
maka harus kita pahami apa isi Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tidak kita pahami isinya, kita belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, sedangkan bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan seterusnya. Nah, supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita semua, maka Al-Quran perlu kita pahami, ya, supaya benar-benar menjadi hidayah, supaya bisa menjadi petunjuk. Sebagaimana yang Allah mewahyukan Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Makanya di awal ayat 2 surat Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada yang diragukan isinya, semuanya betul, tidak ada yang tidak betul, tidak ada yang diragukan isinya. Itu fungsinya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang. Nah, semua itu ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu berbahasa Arab. Maka supaya kita bisa memenuhi fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, maka harus kita pahami isinya. Kita pahami secara bertahap, pelan-pelan tapi terus. Sedapat mungkin kita berusaha memahami Al-Quran itu selama kita masih ada kesempatan di dunia ini. Jadi sedapat mungkin jangan sampai berhenti kita memahami Al-Quran sampai ajal datang. Jadi batasnya itu sampai ajal datang. Selama kita masih hidup di dunia, mari kita senantiasa berusaha terus-menerus untuk memahami dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Jadi di situ letak bedanya bulan Ramadan tahun ini dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang bulan sebelum itu selalu menekankan kepada selesainya membaca, ya, selesainya tadarus Al-Quran. Tapi mulai tahun ini sedapat mungkin tidak mengejar selesainya membaca, tetapi fokus untuk memahami isinya. Jadi membaca kemudian memahami isinya. Itu berkali-kali Pak Profesor Quraisy itu menjelaskan, membaca 100 ayat dari Al-Quran itu kalah manfaatnya dibanding dengan membaca kemudian memahami 10 ayat. Membaca dan memahami isinya 10 ayat. Sebab dengan memahami nanti kita bisa mengalami penguatan iman. Padahal iman itu ibaratnya pohon, itu akarnya. Nah, kalau kita hanya baca dan memahami isinya, itu tidak mengalami penguatan iman. Makanya memahami itu hal yang sangat penting. Ketika kita memahami Al-Quran terkait dengan keimanan, itu dengan sendirinya itu ada proses penguatan pada keimanan kita. Demikian pula nanti yang terkait dengan ibadah, apalagi terkait dengan akhlakul karimah. Ya, ini sedikit yang perlu kami sampaikan untuk kajian pada malam hari ini. Ini waktu berikutnya Pak Hajri Slamet Trianto
itu ingin menyampaikan, sudah agak lama sebetulnya yang ingin sampaikan, mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Tolong bisa rawuh ke sini biar jamaah tidak usah menghadap ke timur, tapi Bapak bisa menghadap ke sini. Ya, tampaknya beliau itu ada sesuatu yang penting sekali akan disampaikan. Maka kita kasih kesempatan. Apa yang ya pakai mic-nya yang lebih pegang. Nanti kalau waktunya masih ada semungkinkan, nanti bisa kami lanjutkan. Tapi kalau waktunya nanti kira-kira sudah mendekati jam 9, ya nanti kita lanjutkan dari kesempatan. Untuk wajib. Ya, silakan bisa lenggah di sini. Ya. Sepertinya masih perlu kenalan atau tidak, itu sudah kenal semua. Karena beliau termasuk yang sudah sangat terkenal. Ya, alhamdulillah, terima kasih Haji Selamat. Tadi sudah banyak dijelaskan beberapa jenis kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Sekarang kita tambahkan kecerdasan Al-Quran. Ditambah juga kecerdasan keimanan atau ketauhidan. Itu nanti kalau kecerdasan Qur'aniyahnya itu sudah betul-betul kita pahami, yang lain akan dengan sendirinya. Nah, maka kembali ke sini tadi, kita sedapat mungkin memasuki bulan Ramadan tahun 2024 ini. Mari kita niatkan bersama-sama. Mulai tahun ini, Ramadan tahun ini, sedapat mungkin bukan sekedar kita membaca Al-Quran, tetapi kita tingkatkan membaca Al-Quran dengan memahami isinya, isi dari Al-Quran. Nah, di sini yang An-Nisa 68, ya, wala hadainahum siratan mustaqimah, dan pasti dan sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Mereka siapa? Karena mereka orang yang percaya kepada kebenaran Al-Quran. Siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini walaupun ketika dibaca setiap huruf itu 10 pahala, tetapi Allah mewahyukan Al-Quran pada Nabi itu tidak cukup dibaca. Tidak cukup dibaca. Membaca itu baru bagian dari awal. Ya, membaca, memahami, berusaha mengamalkan isinya. Itu berarti Al-Quran betul-betul nanti berfungsi di sini. Ya. Inna hadal Quran yang yahdi lillati ya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini betul-betul memberikan jalan yang lebih lurus, lillati ya aqwam. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 9 yang bagian awal. Silakan Mas Kiai bisa dibaca. Ya. Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Silakan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan
mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, jadi Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran kalau nggak kita paham isinya, kita nggak ngerti isinya, itu tidak bisa mudah menyentuh hati kita, tidak bisa secara mudah memperkuat keimanan kita. Tapi kalau Al-Quran itu kita pahami isinya, itu bisa memperkuat keimanan kita. Kalau keimanan kita kuat, akan mendorong untuk ibadah lebih kuat lagi. Kalau dorongan ibadah itu semakin lama semakin kuat, nanti membuahkan hasil, yaitu akhlakul karimah. Nah, kenapa yang kita saksikan hari-hari ini, kebanyakan orang Islam itu dalam berbuat seakan-akan tidak mempertimbangkan hidup besok di akhirat, tapi cuma sekedar untuk kebutuhan dunia ini. Itu barangkali salah satu sebabnya karena kurang memahami isi Al-Quran. Al-Quran baru dibaca. Nah, kalau saudara-saudara kita yang bahasa aslinya bahasa Arab, yang di Mekah, Madinah, Timur Tengah pada umumnya, karena bahasa mereka bahasa Arab, mereka membaca, paham isinya. Sedangkan kita kalau hanya membaca, kebanyakan kita belum paham isinya. Maka supaya Al-Quran itu dipastikan mengarahkan kita kepada jalan yang paling lurus, ya harus kita pahami isinya. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran ini memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, pada orang yang mukmin? Kemudian Al-Quran juga memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Lah kalau kita nggak ngerti isinya, nggak bisa membedakan mana yang kabar gembira, mana yang ancaman. Ya. Tapi kalau kita mengetahui isinya, kita betul-betul bisa memahami, oh ini yang kabar gembira. Ternyata orang yang beriman itu nanti ketika menjelang sakaratul maut sudah ditunjukkan nanti kenikmatan hidup selanjutnya, hidup yang sebenarnya, mulai dari alam kubur, kemudian pada kehidupan di akhirat setelah dibangkitkan kembali melihat bakar, ketika dimasak, gambaran di surga selama-lamanya, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Itu menjadi kabar gembira. Tapi kalau kita nggak ngerti isinya, nggak ngerti kabar gembira itu apa. Demikian pula orang yang tidak beriman, seluruh perbuatan baiknya itu posko terhapus, hanya seperti fata morgana. Nah itu kalau kita nggak ngerti isi Al-Quran, dikira perbuatan baik orang yang tidak beriman itu akan menjadi amal soleh, padahal tidak bisa menjadi amal soleh kecuali ada iman. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran. Ya, maka di sini di surat Al-Qasas ayat 85, ya, innallati faradha alaikal Qur'an. Coba mas saya bisa disiapkan dibaca surat Al-Qasas 85. Jadi ketika Rasulullah betul-betul merindukan, ingin kembali ke Mekah sebagai tanah tempat kelahirannya, merindukan sekali kembali ke Mekah. Kemudian Allah menjamin, Allah memastikan Nabi dan para sahabat akan kembali ke Mekah dengan aman selama memfardukan, mewajibkan Al-Quran pada dirinya. Silakan dibaca mas. Al-Qasas ayat 85.
Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana radduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sebetulnya di terjemah bahasa Indonesia yang menambahkan hukum-hukum Al-Quran, yang menambah hukum itu penerjemahnya. Berarti di matan Al-Qurannya enggak hanya hukum. Jadi Allah memfardukan, Allah mewajibkan Al-Quran kepadamu. Dulu itu Nabi Muhammad, kepada para sahabat orang beriman. Ketika kita baca sekarang, berarti fardu wajib bagi masing kita. Bukan hanya masalah hukum. Masalah hukum itu nanti berikutnya setelah keimanannya kuat. Bukankah Allah itu memajukan Al-Quran selama 13 tahun ketika Nabi di Mekah? Itu semuanya persoalan keimanan. Jadi keimanan itu yang menjadi kuncinya dulu. Setelah keimanan kuat, baru ada kesadaran melaksanakan hukum. Nah, seringkali itu langsung disederhanakan hanya masalah hukum. Padahal apa itu sebagian besar itu masalah keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kita, iman kepada kehidupan di akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di neraka seperti apa gambarannya, kehidupan di surga seperti gambarannya. Nah, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, Allah itu berfirman, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu memfardukan, mewajibkan, mengharuskan atas kamu Al-Quran. Ya seluruh Al-Quran, bukan hanya yang mengenai hukum, tetapi keseluruhan. Nah, ketika orang-orang dulu khususnya Nabi Muhammad, para sahabat mewajibkan diri atas Quran, Allah menjamin, Allah memastikan nanti Nabi dan para sahabat bisa kembali ke Mekah dengan keadaan aman. Tapi syaratnya mewajibkan pada dirinya Al-Quran. Nah, persoalannya seringkali kita membaca Al-Quran tapi tidak ngerti isinya. Ketika membaca innalladzi farada 'alaikal Qur'an tapi tidak ngerti isinya. Padahal yang namanya memfardukan, mewajibkan itu sama ketika kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk puasa, difardukan, sama-sama fardunya. Tapi seringkali yang fardu tertentu kita lakukan, tapi Allah memfardukan Al-Quran pada kita, tapi sebagian belum memahami isi Al-Quran. Padahal itu Allah memfardukan, Allah mewajibkan. Ya. Makanya mari mulai Ramadan tahun ini betul-betul kita jadikan momentum, jadikan kesempatan untuk memulai secara sungguh-sungguh memahami isi Al-Quran. Itu salah satu perwujudan bahwa Allah mewajibkan pada masing-masing kita Al-Quran. Itu mewajibkan untuk membaca, mewajibkan untuk mengetahui isinya, mewajibkan untuk
mengamalkan isinya. Jadi kewajiban itu keseluruhannya, bukan hanya masalah hukum, bukan hanya masalah, tapi keseluruhan. Allah mewajibkan pada kita semua Al-Quran. Nah, yang di surat Al-Zariyah ayat 20. Nah, ini yang saya juga sudah dibicarakan. Ya, silakan dibaca Mas. Ya, surat Al-Zariyah surat 45 ayat 20. Al-Jaziah ayat 20. Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, jadi Al-Quran ini, Al-Quran ini basairu linnas, pedoman bagi manusia. Jadi kalau Al-Quran hanya digunakan sebagai apa itu kalau untuk pernikahan itu namanya? Mas kawin atau mahar? Yuk, maharnya mas kawinnya Al-Quran. Tapi sudah 5 tahun kok Al-Quran masih dibungkus plastik, masih baru. Kita bilang, kenapa kan masih baru? Tapi sangat berharga karena mas kawin, karena berharganya nggak berani nyentuh gitu. Padahal Allah berfirman, hada basairu linnas. Al-Quran ini itu menjadi pedoman hidup bagi manusia. Lah kalau ini pedoman hidup, nggak kita paham isinya, bagaimana kita menjadikan Quran sebagai pedoman hidup? Ya. Apalagi juga berhuda sebagai petunjuk. Nah kalau petunjuk tapi nggak ngerti isinya, apa bisa jadi petunjuk? Misalnya ada di jalan Solo sana, ada pelang ke utara, ditulisi pakai tulisan Arab. Tulisannya ini jalan ke Candi Sari. Cuma tulisannya bahasa Arab, nggak ngerti. Itu dikira seni tulisan apa gitu kan? Karena nggak ngerti. Malah tanya, ini jalan ke Candi Sari yang mana ya? Padahal sudah tertulis di situ gitu kan. Cuma karena nggak ngerti isi dari petunjuk itu. Ya, Al-Quran ini sebagai huda, bagi petunjuk, dan juga rahmat bagi orang-orang yang yakin. Nah, biasanya orang yang yakin, nggak sungguh-sungguh yakinnya, itu memang tidak merasa perlu, tidak merasa butuh, tidak merasa penting untuk memahami isi Al-Quran. Hanya orang-orang yang betul-betul menganggap penting pada isi Al-Quran itu terpanggil untuk memahami isinya, kemudian menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jadi yang namanya pedoman itu yang memang dipahami lebih dulu. Kalau nggak dipahami lebih dulu, ya nggak bisa mempedomaninya. Nah, padahal kita sudah hidup di dunia ini cukup lama, sudah hidup cukup lama, tetapi belum sepenuhnya memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran pedoman hidup bagi manusia, pedoman hidup di dunia ini. Nah, karena itu ya tidak cukup disesali, tidak cukup digetungi. Tadi Pak Haji Selamat menyampaikan, ya jadi insinyur, jadi dokter, jadi profesor. Sebetulnya itu semuanya akan kalah kalau kita itu betul-betul memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya.
Jadi Bapak Ibu semuanya belum terlambat untuk betul-betul memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena sekarang beliau itu masih ada kesempatan. Jadi itu sebetulnya yang paling berharga. Itu yang paling menentukan kehidupan kita di akhirat besok, kehidupan yang sebenarnya. Maka tadi dari seluruh kecerdasan tadi sebetulnya yang paling menentukan itu kecerdasan Qur'aniyah, kecerdasan ilahiyah, kecerdasan akidah, ya. Kecerdasan imaniyah, kecerdasan percaya adanya kehidupan besok di akhirat. Orang itu punya kecerdasan ilmu, punya kecerdasan spiritual, punya kecerdasan sosial, punya kecerdasan apa saja. Itu kalau tidak punya iman adanya kehidupan di akhirat, itu jadi tidak bermakna semua. Kenapa? Karena serba dunia saja. Jadi yang betul-betul dengan berharga itu sebenarnya kecerdasan iman. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tumbuhkan kembali kesadaran baru, nawaitu baru, kebulatan tekad yang baru, untuk betul-betul kita berusaha secara maksimal untuk memahami isi Al-Quran, supaya kita betul-betul bisa memenuhi dari yang difirmankan Allah tadi, bahwa Allah memfardukan pada kita, bahwa Allah mewajibkan kita terhadap Al-Quran itu. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya masalah hukum, tapi mulai dari keimanan, mulai akidah, mulai ketaatan, segala macam rukun iman. Kalau yang 6 rukun iman itu yang menjadi fondasinya, itu yang menjadi penentunya. Saya itu baru hukum, baru muamalah, baru ibadah, baru nanti katanya dengan akhlakul karimah. Nah demikian Bapak Ibu untuk malam hari ini, karena sudah hampir jam 9. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu ada yang mungkin masih ada beberapa menit, ada yang mau bertanya, diteruskan. Bapak Haji masih mau tanya, paling tanya ini pulangnya jam berapa gitu. Silakan Pak Haji. Spiritual yang menentu semua, ya ibadah, ya muamalah, ya iman, takwa, tauhid itu spiritual. Iya. Dan kedua, apakah ada tingkatan hidayah dan hidayah yang bagaimana yang diharapkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang takwa yang. Iya. Saya membaca banyak buku yang namanya spiritualitas. Itu tergantung keimanan seseorang. Bermiliar-miliar orang di muka bumi ini mengalami spiritualitas itu tanpa iman pada kehidupan akhirat. Itu ditulis beribu-ribu, berjuta-juta buku mengenai spiritualitas. Ada yang sekedar dari hari Senin sampai hari Jumat mereka all kerja di tempat kerja mereka. Kemudian ketika hari Sabtu dan Minggu itu rame-rame di tempat-tempat hiburan. Itu mereka menganggap itu spiritualitas. Mereka ke tempat-tempat wisata, mereka memahami itu spiritualitas. Di dalam Islam itu tidak ada spiritualitas
spiritualitas tanpa ada 6 rukun iman tadi. Jadi dari manusia di muka bumi sekitar 8 miliar, itu sebenarnya prosentasenya sangat kecil yang betul-betul ada penghayatan spiritualitas. Yang membedakan itu terkait dengan keimanan tadi. Makanya kalau kita membaca buku-buku bermacam terkait dengan spiritualitas, kalau kita nggak betul-betul beranjak dari Quran dan iman, itu nanti kita ikut-ikut mereka. Ya. Jadi sangat berbeda-beda. Jadi kata spiritualitas itu satu kata maknanya bisa berpuluh-puluh ratusan ribuan, mungkin bisa kelihatan sebenarnya orang itu. Nah, makanya spiritualitas dalam Islam adalah spiritualitas yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu baru nanti letak bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan tingkat-tingkatan hidayah. Ya. Tingkat-tingkatan hidayah itu sesuai dengan kesungguhan kita. Itu begini Bapak Ibu, ketika misalnya kita tidak di TV, itu misalnya diberitakan ada 30.000 di Palestina terbunuh oleh Israel. Setiap hari ada bayi yang meninggal karena dengan salah satu kesehatan itu. Ada anak-anak yang usia 4 tahun sekali terbunuh ketika itu. Kadang kita berpikir, gimana ya sama-sama menginginkan surga, surga kita sampai demikian rupa upayanya. Tapi seringkali kita tuh sekedar baru ada air hujan aja sudah berhenti merasa di halangan itu. Iya kan? Ini adalah tentang sangat berbeda-beda namanya hidayah itu. Ada yang hidayah seperti para nabi, para rasul dengan gangguan rintangan demikian rupa, tapi tetap aja dia istiqomah itu. Tapi ada yang sekedar misalnya tetangganya nyanyur agak kentok sedikit sudah bilang mohon izin malam ini nggak ngaji, acara di tempat tetangga gitu. Banyak yang begitu kan? Dan ini tingkatan-tingkatan hidayah. Ada yang mohon maaf nggak bisa ngaji, kenapa? Karena sedang jemput ini. Padahal jemput itu bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Dan juga mohon maaf yang nggak bisa ngaji, kenapa? Karena bersamaan takziah. Padahal takziah itu bisa nanti setelah ngaji, bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa juga pagi. Tapi banyak sekali kan yang bisa begitu, iya kan? Nah ini saya kira ini semuanya menunjukkan secara empiris, secara nyata beda-bedanya hidayah. Ada itu ketika mau berangkat pengajian, badannya terasa panas dingin, tapi begitu katanya sepak bolanya bagus, kok jadi sembuh gitu, iya kan? Jadi rentangannya hidayah itu jauh sekali, banyak sekali. Dari hidayah yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para ulul azmi, para salafus saleh yang sangat kuat, rintangan apapun itu selalu begitu, sampai hidayah rintangannya yang tadi baru ada gerimis sedikit saja sudah bisa jadi halangan itu. Ini menunjukkan rentangan tingkatan-tingkatan dari hidayah. Nah, jadi kalau juga memang luar biasa banyaknya ini apa itu rentangannya, tingkatan-tingkatan dari hidayah. Nah, hidayah yang kuat itu dalam situasi kondisi halangan seperti apapun, dia tetap selalu berusaha secara istiqomah, selalu berjuang berusaha untuk di jalan Allah. Ini yang hidayahnya kuat, dapat hidayah
bisa belok ke sana kemari. Demikian Bapak Ibu untuk kajian pada malam hari ini, karena kita berusaha batasi sampai jam 9 ini sudah lewat, karena besok pagi hari Senin barangkali Bapak Ibu ada yang mempersiapkan berbagai macam jenis kegiatan. Maka untuk malam hari sampai di sini, yang penting mari sama-sama kita betul-betul menggunakan tekad, keinginan, kesungguhan kita untuk memulai tahun ini dengan betul-betul memahami Al-Quran. Semoga kita semuanya dapat dari Allah SWT. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.